Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang integral substitusi lanjutan ya. Integral substitusi lanjutan atau trigonometri ya. Trigonometri. Nah, ini sebenarnya masih kelanjutan dari materi sebelumnya, dimana kita akan bertemu soal yang lebih kompleks atau dari bentuk persamaan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya yang pertama, misalnya kita mempunyai ekspresi gini ya. Misalnya yang pertama itu ekspresinya ada akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, ini akan disubstitusikan dengan x-nya itu a sin theta, intervalnya kita dari min pi per 2 lebih kecil dari theta atau sama dengan lebih kecil dari pi per 2. Dan yang kedua itu misalnya ada bentuk ekspresinya akar a kuadrat plus x kuadrat, di mana x-nya itu sama dengan a tan theta. Untuk bentuk intervalnya kedua ini sama ya, intervalnya dari pi min 2 lebih kecil sama dengan theta dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Dan yang ketiga itu akar dari x kuadrat min a kuadrat. Ini a nya saya hapus dulu ini ya, ini ya. Nah, ekspresinya x nya menjadi a secant theta. Untuk dia sendiri intervalnya 0 lebih kecil sama dengan theta dan lebih kecil dari sama dengan pi, dan theta itu tidak sama dengan pi per 2 gitu ya. Oke, nah penyederhanaannya misalnya bentuk yang pertama, misalnya akar a kuadrat min x kuadrat sama dengan, nah kita ganti aja nih x kuadratnya bentuknya seperti ini ya, berarti a kuadrat nih diganti dengan bentuk dia nih ya kan, bentuk yang a, jadi min a, karena dia kena kuadrat berarti a sin theta kena kuadrat berarti menjadi a kuadrat min a kuadrat sin kuadrat theta, atau boleh juga akar a kuadrat 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, kita ingat materi trigonometri di mana misalnya ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ya sama dengan 1, berarti cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin x. Nah, bentuk ini itu sama dengan bentuk yang bagian sini kan, min 1, berarti bentuk yang ini kita bisa ganti sebagai cos, jadi akar a kuadrat cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta, atau kita bisa mutlakan karena keduanya akar jadi a cos theta, berarti sama aja dengan saya tulis ke bawah ya, berarti a cos theta. Ingat dalam trigonometri untuk cos dia akan bernilai positif untuk interval tertentu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ini yang pertama, yang kedua dengan cara yang hampir sama gitu ya, berarti a kuadrat tambah x kuadrat, dan x nya itu akan kita ganti ke bentuk tannya ya, a kuadrat min a kuadrat tan theta ya, tan theta kuadratnya belum dimasukin berarti ini masih di luar kuadrat, maka bentuknya akan berubah menjadi
A kuadrat sekan kuadrat theta. Nah, berarti kalau ini kita langsung singkat saja ke bentuk hasilnya, A sekan theta sama dengan ini dimutlakin ya, A sekan theta. Nah, ini dia sekan itu mirip seperti cos, jadi tanda mutlaknya langsung kita hilangkan saja. Yang ketiga itu yang bentuknya akar x kuadrat min a kuadrat. Maka kita dapatkan bentuknya sama ya, kita ganti a kuadrat a kuadrat terbalik karena dia x duluan. Ini saya rapikan. Tunggu. Nah, x nya kita ganti berarti a sekan theta dikuadratkan dikurang a kuadrat, atau kuadratnya udah langsung masuk aja ya. Ini tunggu biar lebih singkat, kuadratnya kita langsung masukin aja, jadi a kuadrat sekan kuadrat min a kuadrat ya. Atau bentuknya bisa juga menjadi a kuadrat tan kuadrat theta, maka menjadi nilai mutlaknya a kuadrat tan kuadrat theta. Nah, karena dia bentuknya tan, beda dengan cos dan sekan, berarti ya dia bisa plus minus a tan theta. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita langsung aja contoh pertama ya. Contoh soal 1. Nah, misalnya di sini ada soal bentuk dasar sih sebenarnya, dari a kuadrat min x kuadrat dx. Nah, kita umpamakan misalnya atau konversi x sama dengan a sin theta, maka dx per d theta itu sama aja, dia bentuknya menjadi a cos theta ya. Jadi a cos theta berarti kalau jadi dx nya ini theta ya, berarti jadi a cos theta d theta. Nah, selanjutnya ya kita selesaikan jawab gitu ya, jawab. Maka hasilnya itu adalah integral akar a kuadrat dikurang itu x nya itu kita ganti sebagai ini ya, x nya itu kita ganti a sin theta, berarti menjadi a kuadrat sin kuadrat theta. Kenapa jadi kuadrat ya, karena kan di soalnya kan dia kuadrat gitu loh bentuknya, berarti di sini ada dx. Dx nya itu apa, dx nya kita ganti juga menjadi bagian ini gitu ya, berarti menjadi a cos theta d theta. Nah, setelah seperti ini maka bentuknya bisa kita ubah menjadi akar berarti a kuadratnya kita keluarin, dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat theta a cos theta d theta. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Nah, ini ingat kalau dia 1 dikurang sin kuadrat theta itu kalau di trigonometri nih bentuk yang ini itu sama aja menjadi bentuk cos kuadrat gitu ya. Berarti bentuknya kita ubah lagi, integral akar a kuadrat cos kuadrat theta terus menjadi a cos theta d theta gitu ya. Jadi bentuk yang bagian ini nih, dia itu sebagai cos kuadrat theta, nanti buka lagi bagian trigonometrinya. Berarti akar karena dia kuadrat semua ya kita keluarin a kuadrat dia kuadratnya udah nggak ada karena sudah keluar dari akar, cos theta dikali a cos theta d theta, maka bentuknya menjadi integral a kuadrat cos kuadrat theta d theta. Nah, bentuk seperti ini ya, a nya itu bisa kita keluarin a kuadrat, dan cos kuadrat theta itu bentuk lainnya itu sama 1/2 ditambah 1/2 cos 2 theta
d theta ya. Nah, setelah itu ya kita tinggal kita integralkan aja. Setengah diintegralkan itu menjadi setengah theta ya, ditambah kalau cos 2 theta diintegralkan berarti menjadi 1/2 dikali 2 jadi 1/4 cos jadi sin 2 theta gitu ya, 2 theta plus C. Oke, selanjutnya ya tinggal kita sin 2 theta ya kita pecah lagi ya, berarti ini A kuadrat dalam kurung 1/2 theta ditambah 1/4 sin 2 theta itu sama bentuknya menjadi 2 sin theta ya, bentuknya kan menjadi 2 sin theta kali cos theta gitu ya, cos theta tutup kurung plus C. Nah, 2-nya ini bisa kita coret, berarti nanti ininya jadi 2 dan kita masuk lagi A kuadrat. A kuadratnya kita kali ke dalam ya, berarti per 2 theta plus A per 2 ini kuadrat sin theta dikali cos theta plus C. Oke, bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya ya kita umpamakan lagi, tadi kan X itu A sin theta, berarti kalau nyari sin theta itu adalah X per A. Kalau gambar segitiganya itu ya seperti ini gitu ya, berarti segitiganya seperti ini, theta. Sin itu depan per miring, berarti depan itu X, miringnya itu A, berarti yang bagian sampingnya itu adalah A kuadrat min X kuadrat. Berarti kalau kita mencari theta berarti kebalikannya sin dong ya, berarti kalau kalkulator itu ada shift, atau kalau istilah matematiknya itu arc sin X per A itu tetanya. Kalau mencari cos apa? Cos itu samping per miring, sampingnya itu akar A kuadrat min X kuadrat dan miringnya itu adalah A. Oke, berarti soal ini ya kita lengkapkan jawaban akhirnya, ini warnanya saya rubah, berarti sama dengan A kuadrat per 2, theta-nya sendiri adalah R sin X per A, terus ditambah A kuadrat per 2 sin theta. Sin theta itu adalah X per A, cos theta itu adalah akar A kuadrat min X kuadrat ya, ini X kuadrat nih, ini X kuadrat nih, kuadratnya kekecilan, dibagi dengan A ya. Nah, A yang ini bisa coret ternyata. Oke, jadi jawaban akhir ini ada plus C nya. Jawaban akhir adalah A kuadrat per 2 R sin X per 2 plus X per 2 akar A kuadrat min X kuadrat plus C. Oke, itu adalah contoh soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita dari contoh soal ini, misalnya ada soal bentuknya seperti ini misalnya ya, integral akar 25 min X kuadrat dx. Maka ya bentuknya kita tinggal ngikutin bentuk dia ya. A nya itu apa? A nya itu kalau ini kita bentuk nih, integral akar 5 kuadrat X kuadrat dx gitu ya. Berarti ini saya hapus nih bagian sini biar panjang. Ini sama dengan berarti kan ini A nya, berarti ini 25 karena udah dikuadratin per 2 arc sin X per 2, X per 2 5 ya, 5 per 2 ditambah 5 per 2 akar 25 min X kuadrat plus C. Nah, itu adalah contoh pertama. Jadi ketika kalian menemukan soal tipe-tipe seperti ini ya kita cukup ngebahasnya dengan rumus yang ini gitu.
Oke, kita lanjut contoh soal kedua. Misal ada soal nah ini soalnya seperti ini, misalnya ada integral x kuadrat per akar 9 min x kuadrat dx gitulah. Nah, untuk soal ini kita konversi, kita misalnya x nya itu sama dengan 3 sin theta. 3 sin theta. Kenapa kita memakai 3 sin theta? Ya, kita umpamakan nih 3-nya itu dari angka 9 ini gitu ya. Berarti kalau ini dx-nya itu adalah dx per d theta ya. Berarti 3 cos theta dan dx-nya adalah 3 cos theta d theta. Oke, selanjutnya ya kita tinggal jawab, misalnya jawab, maka kita ubah persamaannya, x-nya kita ganti dia nih ya, x-nya kita ganti, berarti menjadi, karena dia kena kuadrat, berarti 9 sin kuadrat theta, dan bagian bawah juga sama, 9 dikurang buka kurung 3 sin theta ya, sin theta dikuadratkan gitu loh. Nah, di sini bentuknya itu ini langsung kita kuadratin aja dalamnya. Ini saya hapus, berarti ini jadi 9 gitu loh. Ini jadi 9, ini jadi kuadrat, dan bentuknya mirip kayak bentuk yang tadi tuh, kayak bentuk yang akar a kuadrat min x kuadrat gitu ya. Berarti ya kita bisa tulis bagian yang ini menjadi 9 sin kuadrat theta. Kan dia kalau dibuat itu sama aja jadi 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu sebagai a nya, terus x nya itu bentuknya sebagai 3 sin kuadrat gitu. Nah, maka ya bentuk yang ini akan menjadi cos ya. Ya udah, kita langsung jadiin aja jadi 3 cos theta. Cos theta integralnya di sini masih ada. Oh, ini fatal banget nih, integral di sebenarnya sama dengan ini, nggak boleh ya. Nah, ini sama dengan ini, saya hapus, kok nggak bisa gitu. Oke, ini sama dengannya harusnya adanya di luar. Nah, gitu loh. Nah, berarti bentuk yang ini 9-nya bisa kita keluarkan juga nih dari integral. Oke, ini 9. Nah, selanjutnya ya kita tinggal oh, ini ada dx ya, di sini lupa. Dx-nya itu adalah 3 cos theta d theta gitu ya. Nah, berarti di sini masih ada 3 cos theta d theta. Nah, ini coret aja nih karena dia sama kan. Oke, jadi bentuknya 9 integral sin kuadrat theta. Nah, kalau yang masih bingung nih kenapa dia menjadi cos theta, oke, saya jabarin sebentar. Misalnya di sini ada akar 3 kuadrat min berapa di sini? 3 sin theta ya, sin kuadrat ya sebenarnya, atau ini 3-nya kena kuadrat juga. Nah, kalau 3-nya kita keluarin, berarti kan 3 kuadrat 1 dikurang sin kuadrat theta. Ingat materi aljabar trigono yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu hasilnya 1. Jadi kalau kita mencari sin kuadrat x itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Terbalik ya, sama aja sih sebenarnya. Kalau kita ganti dia sebagai cos, misalnya cos kuadrat x itu sama aja 1 per sin kuadrat x. Nah, bentuknya kan sama, 1 per sin kuadrat x ya. Nah, maka dia sebagai cos kuadrat gitu loh. Cos kuadrat karena di dalam kurung, maka dalam akar kalau dikeluarin ya kuadratnya hilang gitu loh. Itu sih asal muasalnya kenapa dia menjadi cos gitu ya. Kadang-kadang ada yang bertanya terkait itu. Oke, kita lanjut. Ini masih ada d theta nya ya, d theta. Nah,
Selanjutnya, ketika tersisa sin kuadrat theta, maka setelah diintegralkan atau sebelum ini kita ubah dulu bentuknya, dimana sin kuadrat theta itu sama aja bentuknya sebagai setengah dikurang 1/2 cos 2 theta ya, cos 2 theta d theta. Berarti kalau udah diintegralkan ya mudah ya, jadi 9. Setengah itu diintegralkan menjadi setengah theta dikurang cos, berarti ini duanya turun menjadi 1/4 ya, sin 2 theta. Nah ini plus C. Oke, selanjutnya si 9-nya boleh masuk ke dalam gitu loh, berarti menjadi 9/2 theta dikurang 9. Tunggu, ini kita jabarin dulu nih, bisa nih sebelum kita masukin ke dalam ya. Kita jabarin bentuknya, setengah theta 1/2 sin 2 theta. Nah bentuk lain dari sin 2 theta ya, ini kok setengah, ini dia masih 1/4 ya, ini 1/4. Bentuk lain dari sin 2 theta adalah sin theta cos theta. Dia di sini ada duanya nih, 2 sin theta cos theta. Oke, itu nanti bisa kalian buka materi aljabar trigono ya, baru kita kalikan ke dalam. Ini coret aja nih ya, 2. Oke, dia bentuknya menjadi 9/2 theta dikurang 9/2 sin theta dikali dengan cos theta plus C. Nah selanjutnya dari sini kita jabarin lagi tuh, kan tadi X itu adalah 3 sin theta ya, berarti sin theta sama dengan X/3. Nah kalau kita buat segitiga, sin itu adalah depan per miring, berarti depan per miring, miringnya berarti 3 gitu loh. Berarti bagian bawahnya itu adalah 9 min X kuadrat gitu loh. Oke, berarti kalau kita mencari theta ya, mencari theta itu sama aja kebalikannya arc sin ya, arc sin X/3. Dan kalau mencari cos, karena di sini ada variabel cos ya, kita butuh dia gitu ya. Cos itu adalah samping per miring, berarti akar 9 min X kuadrat per 3 gitu loh. Oke, jadi persamaan ini kita dapat finalnya atau persamaan akhirnya ya, kita tinggal masukin 9/2. Theta sendiri adalah arc sin berapa tuh, X/3 ya, X/3 dikurang 9/2 sin theta. Sin theta itu adalah X/3. Cos theta sendiri adalah akar 9 min X kuadrat per 3 plus C, jangan lupa plus C nya, dan ini coret gitu ya. Berarti 9/2 arc sin X/3 min X/2 akar 9 min X kuadrat plus C. Oke, ini jawaban akhirnya ya untuk contoh soal yang kedua. Ini contoh soal kedua gitu loh. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Contoh 3. Nah, contoh soal yang ketiga, misalnya ada bentuk persamaan atau soal X kuadrat akar 9 min 4X kuadrat dx. Nah untuk soal ini kita umpamakan atau kita konversi X nya itu, ini ada 9 ada 4. Untuk menghilangkan mereka itu kita butuh 3 dan 2 ya, karena akar dari 9 adalah 3 dan akar dari 4 adalah 2. Ini sin theta, atau mencari dx per d theta sama dengan 3/2 cos theta, dan dx sama dengan 3/2
cos theta d theta. Nah, dari bentuk ini ya kita bisa jawab gitu loh. Nah ini cukup panjang ini cara penyelesaiannya. Dia integral. Nah, x-nya itu apa? X-nya bentuknya ini nih ya. X-nya bentuknya ini. Berarti kalau dia dikuadratkan jadi 9/4 sin kuadrat theta, diakarkan nih. Bentuk 9 dikurang 4. X-nya balik lagi kayak tadi, 9/2 sin 9/4 ya. 9/4 sin kuadrat, ini kalau udah dikuadratin nggak usah dikurung, sin kuadrat theta, dx nya itu sebagai 3/2 cos theta d theta gitu ya. Oke, benar. Nah ini 4-nya coret nih, 4-nya coret, berarti bentuknya dia 9/4-nya kita keluarin aja, diintegralkan sin kuadrat theta tetap ada, ini bukan 0 ya, sin kuadrat theta. Nah, bentuk akar yang kayak tadi nih ya, ini sebenarnya nanti dia bentuknya sama aja, tinggal 9 akar 9 dikurang 9 sin kuadrat theta. Ini mirip kayak bentuk sebelumnya, yaitu dia tinggal menjadikan bentuk, oke, kita sederhanakan aja takut bingung, 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat sin kuadrat theta. Mirip kayak contoh soal yang kedua tadi kan, cos theta d theta. Maka bentuk ini 9/4 integral sin kuadrat theta, dan bentuk yang dalam ini nih menjadi 3 cos theta. Oke, kalau ini nanti kalian bisa simak yang contoh kedua, dikali 3/2 berarti ya, ini 3/2 cos theta d theta gitu loh. Nah, di sini ada 9/4, maka di sini ada 3, ada 9, berarti dia 81 ya. 4 kali 2 berarti 8. Jadi semua angkanya kita keluarkan, dan di sini tersisa sin kuadrat theta cos kali cos, jadi cos kuadrat theta d theta. Nah, kalau di materi trigono ya emang harus sabar gitu ya, dia ketemu atau kuadratnya bisa kita keluarkan nih. Harus buka buku lagi kalian untuk memahami kok dia bentuknya bisa diubah-ubah gitu loh, dan trigono itu cukup kaya untuk mengubah itu gitu loh. Berarti di sini 81/8 ya, integral sin theta cos theta kuadrat, itu bentuk lainnya itu sama aja menjadi sin kuadrat 2 theta d theta gitu loh bentuk lainnya. Atau ini saya sama dengan bentuk lain dari sin kuadrat 2 theta itu, oh ini 81-nya belum ditulis nih, ini 81/8, maka integral dalam kurung dia menjadi 1/2 ya, 1/2 dikurang 1/2 cos 4 theta nih, 4 theta d theta. Nah, cos 4/2 d theta, oke, kita integralkan saja hasilnya, jadi 81/8 buka kurung berarti 1/2 theta gitu ya, dikurang, berarti dia jadi 1/8 nih ya, bener ya. Jadi cos 4 theta kalau dia diintegralkan berarti 1/8 ya, 1/8 sin ya, cos itu jadi sin, maaf, ini cos itu menjadi sin, ini nolnya kayak sin 4 theta. Oke, ini plus c ya. Nah, ini cukup sulit nih, sin 4 theta kalau dijabarin lagi, 81/8 ditambah bukan tambah ya, dikali setengah theta nih, kita
buka kalau sin 4 theta itu dalam trigono dia sama aja menjadi 4 sin theta cos theta. Ini nggak muat nih saking panjangnya. Oke, dia bentuk lainnya itu sama aja sin theta cos theta dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta ya, bentuk lain dari sin 4 theta. Nah, itu cukup panjang tuh. Oke, ini kita ubah menjadi 1/8 4 apa tadi, sin theta ya, sin theta kali cos theta. Cos theta 1 kurang 2 sin kuadrat theta ya, kuadrat theta. Oke, ini bentuknya seperti ini, kita coret aja nih, ini sisa 2 gitu kan. Oke, selanjutnya ya kita tinggal masukin lagi nih. Jadi 81/8 kali ke dalam jadi 81 per berapa? 81 berapa tuh? Oh, maaf, di sini ada sedikit kesalahan ya. Di sini seharusnya sebelum saya lanjut, di sini nih kayaknya 8-nya itu mana, sin theta cos theta itu sebenarnya sama aja, di sini ada 1/4 nih. Udah turun 1/4. Oke. Dia 1/4 dan 4-nya itu dia keluar ke sini nih. Di sini berarti jadi 1/32 ya. Di sini jadi 32. Berarti ini 8 jadi 32. Nanti cek di trigono, ini saya baru sadar nih. Ini jadi bukan, ini tetap 8. Ini 8. Dia itu jadi 32, berarti ini juga 32 nih. Jadi perubahan dari apa namanya? Sin theta cos theta kuadrat nih, sin theta cos theta kuadrat, terus dia dirubah menjadi bagian ini nih. Dia sebenarnya nanti muncul ada 1/4-nya nih, 1/4-nya muncul di sini. Dia ada 1/4 dan 1/4-nya itu dia keluar ke sana gitu ya, jadi 1/32. Oke, ini saya hapus bagian sini aja. Nah, ini berarti ini juga 1/32 ya, 1/32. Nanti cek lagi di aturan trigono, atau nanti akan saya kirim aturan-aturan trigono di kolom deskripsi. Itu seperti apa aja perubahan-perubahan yang sering umumnya ditemukan di soal-soal integral. Soalnya ketika kita lupa itu akan fatal gitu loh kesalahannya. Berarti di sini 32 nih, setelah masuk itu berarti di sini jadi 64 ya. Di sini jadi 64. Nah, di sini 64 di 64 theta, terus dikurang sama ini karena udah dicoret juga ya. Jadi 81/64 sin. Oke, di sini ya biarin aja ya. Sinnya dulu, sin theta cos theta. Nah, terus dikurang ini kan masuk ke sini. Oke, itu berarti ini dikurang dan ini ketemu, ini min masuk ke sini menjadi plus nih ya, plus jadi 81/32 ya, karena di sini kan ada 2 ya kan, 32 sin pangkat 3 gitu loh, sin pangkat 3 dikali cos theta. Oke, plus C. Nah,
Nah ini masih bisa kita sederhanakan bentuknya atau bisa kita masukkan. Nah ini bentuknya kan tadi sin X sama 3/2 sin ini nih. Kita kesini lagi ya. X itu nih, X itu bagian ini, berarti kalau kita mencari sinnya adalah 2x/3 sin theta ini. Berarti kalau kita buat segitiga, ini adalah theta. Terus bagian sini ada depan 2x, samping 3, berarti bentuk akarnya adalah akar 9 min 4x kuadrat. Nah berarti kalau mencari theta, theta itu adalah arc sin 2x/3, dan mencari cos adalah samping per miring, akar 9 min 4x kuadrat per 3. Nah ini adalah bentuk si cos. Sisanya ya tinggal kita masukin aja ke sini gitu loh. Tunggu, kita masukin di mana ya, kayaknya udah nggak muat nih. Oke, sisanya bisa kalian ganti aja nih tetanya menjadi, tunggu ini bisa nggak saya geser. Oke, tunggu ya, saya cari, saya kecilin dulu. Nah ini masih bisa, berarti ya kita masukin, berarti 81/64. tetanya sendiri adalah berapa tadi theta? Berarti arc sin 2x ya, 2x/3 dikurang 81/64. sin theta sendiri adalah 2x/3, dan cos theta adalah akar berapa tuh? Akar 9 kurang 4x kuadrat per 3 ditambah 81/32 sin pangkat 3 nih. Berarti kalau 2x/3 dipangkat 3 berarti jadi 8x pangkat 3 per 27 ya, per 27, x nya pangkat 3 gitu loh. Mana lagi nih, dan cos x nya itu akar 9 min 4x kuadrat per 3 plus c ya. Nah ini sebenarnya habis nih, kita berarti jawaban akhirnya ya ini bisa kita coret nih kan, coret menjadi 32, ini coret ini jadi 9, ini coret habis gitu, tinggal 1, dan 8 coret sisanya itu adalah 4. Jadi jawaban akhirnya saya tulis di sini, mudah-mudahan muat. Jadi 81/64 arc sin 2x/3 dikurang 9x/32 ya, 32 akar 9 min 4x kuadrat ditambah berapa tuh, jadi tinggal x pangkat 3 ya, x pangkat 3/4. Wah nggak muat ternyata, lanjutan ke bawah aja ya, akar 9 min 4x kuadrat plus c gitu ya. Oke, itu adalah jawaban akhirnya nih. Cukup. Oke, contoh 4. Nah, contoh keempat itu misal ada soal seperti ini, integral dx per akar 16 plus 6x min x kuadrat. Nah ini sebenarnya bisa menggunakan substitusi tapi tidak langsung ya dia, karena di sini ada 3 komponen, ada 16 plus 6x min x kuadrat, maka bentuknya itu kita sederhanakan dulu gitu loh. Atau ini bentuk ini jadi 16 plus 6x min x kuadrat, itu bentuk lainnya itu menjadi 16 min x kuadrat min 6x gitu ya. Kok bisa gitu? Iya, kalau misalnya minnya masuk ke sini kan jadi min x kuadrat, minnya masuk jadi plus 6x ya. Dan bentuk ini itu sama kayak bentuk 16 min
buka kurung, misalnya gimana ini, x min 3 dikuadratkan min 9. Nah kok bisa begitu? Nah jadi kalau misalnya kita umpama ya, x min 3 dikuadratkan berarti sama aja x min 3 ya, berarti x kali x adalah x kuadrat, x kali min 3 min 3x ada 2 jadi min 6x plus 9, jadi min 3 kali min 3 9. Maka untuk mendapatkan bentuk seperti ini nih, berarti dia harus ditambah min 9 gitu kan ya. Nah ini sebenarnya kayak apa ya, persamaan kuadrat sempurna gitu, memecahkan persamaan kuadrat. Maka bentuk ini kan 16, min ketemu min di sini jadi 25 min x 3 dikuadratin. Oke, nah kita misalkan di sini ya, kalau misalkan permisalan, misal u adalah x min 3 dan du per dx itu adalah 1, karena turunan dari x itu 1 ya, berarti du nya itu adalah dx sendiri. Nah berarti imbasnya itu apa? Berarti misalnya soal yang sebelumnya dx nya itu menjadi du kan, dx nya menjadi du, dan oke kita tulis soalnya dulu. Nah soal yang ini nih ya, ini soalnya kita tulis dulu dah. Soalnya kita tulis misalnya dx per akar 16 plus 6x min x kuadrat gitu loh. Ini integralnya kurang panjang, ini saya hapus dulu dah, takutnya oke seperti ini. Maka bentuknya itu menjadi integral du per ini 16 plus 6x kurang x kuadrat itu ya dia sama aja nanti menjadi akar, ini kan jadi 25 nih ya, ini jadi 25 min u kuadrat kan, min u kuadrat. Nah ini bentuknya mirip kayak bentuk persamaan sebelumnya. Ya udah kita kerjakan saja. Misal kita konversi dari sini, misalnya u sama dengan 5 sin theta gitu loh, 5 sin theta, berarti du per d theta adalah 5 cos theta, maka du sama dengan 5 sin theta ya. Ini theta nggak pernah sempurna nih buatnya. Oke, ini d theta. Maka bentuk persamaan ke soalnya ya kita tinggal masukin saja ya, sama dengan integral 1 per akar ya kan, kita masukin 25 dan u nya itu apa tadi, u nya sendiri ya ini kan 5 sin theta, berarti dikurang jadi karena dia kuadrat kan, u kuadrat jadi 25 sin kuadrat theta gitu loh, dikali dengan d theta, du ya. Nih di sini kali du itu adalah 5 sin ini ini jadi cos nih, jadi cos ya, cos jadi 5 cos theta gitu, d theta. Berarti di sini bentuknya ya kita bisa ubah lagi, ini bentuknya mirip kayak tadi nih. Kalau ini sama aja kita sederhanakan jadi 5 kuadrat min 5 kuadrat sin s ya benar, sin kuadrat theta ya, sin kuadrat theta ini 5 cos theta d theta. Maka ini ingat contoh-contoh sebelumnya, bentuk ini menjadi 1 per 5 cos theta ya, berarti di sini 5 cos theta juga, ini d theta. Nah ini coret saja nih karena bentuknya sama ya, ini dicoret-coret, berarti integral dari 1 itu sendiri adalah theta plus c ya. Nah kita bisa dari sini kita buat segitiga, berarti kalau sin itu apa, sin itu sama dengan u per dari sini nih ya, u per 5 sin theta, ini u per 5 bukan 4, ini u per 5. Maka kalau bentuk segitiga ini theta, segitiga sin itu depan per miring, depannya u, miringnya itu 5,
berarti bagian bawahnya itu adalah 25 min U kuadrat gitu ya, min U kuadrat. Berarti kalau kita mencari theta dari sini ya gampang, tinggal arc sin ya, arc sin U per 5. Oke, jawaban akhirnya adalah arc sin U per 5 plus C. Nah, tapi karena dia mintain terhadap dx ya, kita ubah menjadi arc sin, dan U nya sendiri itu apa? U nya sendiri adalah X kurang 3 per 5 gitu ya, plus C. Oke, itu contoh keempat. Mungkin sekian dari video kali ini. Adapun pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang integral parsial. Oke, semoga mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.